Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Taraisya dengan NPM saya 2459201121 dari kelas 4B. Di sini saya akan mengerjakan kuis yang dimana kita di sini disuruh memasukkan NPM, kemudian kelas dan nama.
Kemudian setelah kita mengerjakan kuis tersebut, di sini kita diberi tugas yaitu di mana di sini kita disuruh membuat skenario wawancara dengan manajer atau dengan karyawan toko. Yang dimana di sini kita itu mempelajari lebih lanjut tentang bisnis dan entitas yang terlibat dalam operasi toko buku tersebut, yang dimana di sini ada pewawancara dan ada selaku manajer yaitu Pak Hendra, yang dimana di sini uh, pewawancara ini bertanya yaitu selamat siang Pak Hendra, terima kasih atas kesediaannya untuk meluangkan waktu. Hari ini saya ingin memahami bagaimana proses bisnis di toko buku ini berjalan serta bagaimana peran dari pelanggan, kemudian kasir dan Bapak sebagai manajer saling terhubung di dalam sistem tersebut. Nah, kemudian di sini selaku manajer menjawab yaitu, selamat siang, silahkan. Pada dasarnya operasional utama toko buku kami ini berfokus pada pelayanan transaksi yang cepat dan pengelolaan stok yang terpantau. Nah, kemudian melalui sistem yang dirancang nanti, saya ingin interaksi antara pelanggan, kemudian kasir, dan manajer bisa lebih terintegrasi agar meminimalkan kesalahan. Nah, kemudian di sini pewawancara ini bertanya lagi, baik Bapak, bisa jelaskan bagaimana alur transaksi penjualan yang terjadi antara pelanggan dan kasir? Nah, kemudian di sini manajer menjawab, yang dimana proses ini dimulai saat pelanggan membawa buku yang ingin dibeli ke meja kasir, kemudian kasir ini memindai barcode buku ke sistem, kemudian sehingga data buku, harga, dan total pembayaran muncul otomatis. Nah, kemudian setelah pelanggan membayar, sistem akan langsung mencatat transaksi, kemudian mengurangi stok buku secara real time, dan kasir tinggal mencetak struk sebagai bukti transaksi. Nah, kemudian di sini ada berarti stok berkurang otomatis saat ada penjualan ya Pak. Lalu bagaimana dengan proses pemantauan stok dan jika ada buku baru yang masuk ke toko? Nah, di sini manajer menjawab kembali yaitu, untuk pemantauan stok, kasir juga saya tugaskan untuk memeriksa ketersediaan barang melalui sistem secara berkala saat toko senggang. Nah, jika ada buku baru yang datang dari pengadaan, kasir yang akan menginput data buku dan jumlah stok barunya langsung ke dalam sistem agar siap dijual. Nah, jadi kasir ini merangkap tugas untuk penjualan dan update stok harian. Nah, kemudian di sini bertanya lagi yaitu, lalu apa saja sih batasan atau hak akses Bapak di dalam sistem ini selaku manajer? Nah, selaku manajer ini menjawab kembali yaitu, sebagai manajer hak akses yang saya lebih ke arah pengawasan dan keputusan strategis. Nah, di sini saya juga memantau laporan penjualan dan laporan stok harian maupun bulanan dari sistem. Nah, selain itu, saya juga memegang kendali untuk mengelola data akun kasir dan berwenang jika ada perubahan harga atau promo di buku sistem. Nah, kemudian pewawancara ini menjawab bertanya kembali yaitu, berarti untuk urusan pemesanan di luar pemesanan ke pihak luar atau supplier tidak dimasukkan ke dalam sistem ini ya Pak? Nah, kemudian dijawab kembali, benar, proses pemesanan dan urusan dengan supplier kami lakukan secara manual di luar sistem. Nah, jadi sistem ini murni fokus pada pencatatan transaksi kasir, manajer stok di toko, dan pelaporan untuk manajer saja. Nah, kemudian di sini bertanya lagi yaitu, terima kasih banyak Pak Hendra. Informasi ini sudah sangat jelas dan sangat membantu proses perancangan sistem kami. Nah, kemudian dijawab kembali kepada selaku manajer yaitu, sama-sama, semoga sistem yang dirancang nanti bisa membuat operasional
toko kami menjadi lebih efektif. Kemudian di sini kita akan membuat yang pertama yaitu use case diagram. Di sini kita masuk ke Chrome. Nah, di sini yang pertama, dalam sistem operasi buku yang tadi kita wawancarai itu terdapat tiga aktor, yaitu yang pertama ada pelanggan, kemudian kasir, kemudian manajer. Yang pertama, di sini kita buat kotaknya terlebih dahulu. Kemudian dalam kotak ini kita beri judul yaitu operasi toko buku. Kemudian di sini kita buat aktornya, yaitu tadi ada tiga. Yang pertama pelanggan. Sini kita buat pelanggan. Kemudian di sini kita buat kasir. Dan kemudian di sini kita buat manajer. Kemudian di sini kita buat use case-nya yang dimana pelanggan ini dan kasir itu yaitu transaksi pembayaran. Kemudian di sini kita tarik garisnya terlebih dahulu ke sini. Dan kasir di sini. Yang mana di sini itu menghubungkan pelanggan dan kasir secara langsung di meja kasir. Karena pelanggan ini berinteraksi dengan sistem karena mereka punya kepentingan secara langsung agar transaksi pembelian mereka ini selesai, atau mereka ini yang membawa buku dan membayar. Nah, kemudian di sini kasir juga ini terhubung ke use case yang sama karena kasir ini yang mengoperasikan mesin untuk memindai barcode, kemudian menerima transaksi dan mencetak struk. Nah, yang dimana jadi use case transaksi pembayaran ini itu adalah proses di mana pelanggan dan kasir sama-sama terlibat secara aktif di waktu yang bersamaan. Nah, kemudian di sini kita buat include-nya yang dimana include ini adalah subproses yang wajib. Jadi setiap kali ada transaksi pembayaran, sistem secara otomatis akan menjalankan 5 fungsi sekaligus, yaitu yang pertama ada memindai barcode buku, kemudian menerima pembayaran, mencatat transaksi, mengurangi stok buku secara otomatis, dan mencetak struk. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu. Di sini kita buat memindai barcode buku. Kemudian di sini menerima pembayaran. Kemudian di sini kita buat juga mencatat transaksi. Kemudian di sini kita buat juga mengurangi stok buku secara otomatis. Kemudian di sini mencetak struk. Kemudian di sini kita akan buat garis include-nya.
Kemudian di bagian aktor kasir ini juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama ada memantau stok berkala dan menginput data buku baru. Nah, di sini kita buat. Yang pertama di sini kita buat garisnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita ubah jadi memantau. Kemudian yang kedua di sini kita menginput data buku baru. Nah, kemudian di sisi kanan ini yaitu aktor manajer, yang dimana aktor manajer ini memiliki hak akses yang tidak bisa dibuka oleh kasir, yang dimana manajer ini memegang 4 fungsi, yaitu yang pertama memantau laporan jualan, kemudian memantau laporan stok, kemudian mengelola data akun kasir, dan mengatur harga atau promo. Nah, di sini kita buat use case-nya. Di sini kita buat memantau laporan penjualan, kemudian memantau laporan stok, kemudian mengelola akun kasir, kemudian mengatur harga, dan promo. Sini kita buat garisnya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah kita membuat use case, di sini kita akan membuat sequence diagramnya. Yang pertama, di sini kita akan membuat aktornya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini kita buat aktor pelanggan. Kemudian kita buat kasir. Kemudian di sini kita buat sistemnya. Sini kita buat manajer. Nah, kemudian di sini kita memiliki 4 aktor, yaitu ada pelanggan, kasir, sistem, dan manajer. Yang pertama, di sini dimulai saat pelanggan membawa buku ke kasir, kemudian melakukan scan barcode ke sistem secara mandiri. Sistem akan memproses data tersebut, lalu menampilkan data buku, harga, dan total otomatis ke layar pelanggan. Nah, di sini kita buat, yaitu yang pertama, pelanggan ini membawa buku ke kasir.
Yang pertama di sini pelanggan ini membawa buku ke kasir. Di sini kita buat panel dulu. Membawa buku ke kasir. Kemudian di sini kasirnya akan memindai barcode bukunya ke sistem. Di sini kita buat garis untuk kasir akan memindai barcode buku tersebut. Nah, kemudian sistem ini akan menampilkan data buku, kemudian harga dan total kepada pelanggan. Nah, di sini kita buat outputnya. Sistem akan menampilkan data buku, harga dan total. Kemudian di sini pelanggan akan melakukan pembayaran kepada kasir. Ini kita buat. Kemudian di sini kita beri garis, yaitu pelanggan akan melakukan pembayaran. Nah, kemudian si kasir ke sistem ini akan menginput pembayaran tersebut. Nah, di sini kita beri garis. Sini kita buat input pembayaran. Kemudian sistem ini akan mencatat transaksi dan mengurangi stok tersebut. Nah, di sini kita buat. Kemudian sistem ini akan mencetak struk kepada kasir. Di sini kita buat cetak struk. Kemudian kasir ini akan memberikan atau menyerahkan struk tersebut.
Kemudian di sini kasir ini akan memilih menu stok kepada sistem. Di sini kita buat garisnya, yaitu memilih menu stok. Kemudian sistem ini akan menampilkan data stok pada kasir. Kemudian sistem ini akan mengambil laporan tersebut. Nah, kemudian kasir ini akan menginput buku baru dan mengubah stok lama. Di sini kita buat. Di sini kita buat garis. Kita buat input buku baru dan ubah stok lama. Kemudian di sini sistem ke kasirnya itu akan memberikan data stoknya ini berhasil diperbarui. Ini kita buat sistem ke kasir, yaitu data stok berhasil diperbarui. Nah, kemudian di sini kepada aktor manajer ini meminta laporan harian atau bulanan kepada sistem. Sini kita buat garisnya terlebih dahulu. Sini kita buat garisnya, yaitu meminta laporan harian dan bulanan. Meminta laporan
harian bulanan. Nah, kemudian sistem ini akan menampilkan laporan kepada manajer. Ini kita buat. Menampilkan laporan. Kemudian di sini manajer ini itu ke sistem itu mengelola akun kasir, kemudian mengatur harga atau promo. Nah, di sini kita buat lagi. Dan di sini kita buat dari sistem dari kasir ke sistem. Di sini pertama yaitu mengelola akun kasir. Mengelola data akun kasir. Kemudian di sini kita buat juga mengatur harga dan promo. Kemudian sistem ini akan memberikan perubahan tersimpan kepada manajer. Nah, kemudian output sistem ini akan memberikan perubahan tersimpan kepada manajer. Perubahan tersimpan. Nah, jadi ini diagram sequence-nya dan use case diagramnya. Nah, kemudian di sini kita akan membuat activity diagram yang dimana aktornya itu ada pelanggan, kasir, sistem, dan manajernya. Pertama di sini kita buat kotaknya dulu.
Kemudian di sini kita buat lagi. Dan di sini kita buat manager. Kemudian di sini kita buat pelanggan. Kemudian di sini kasir. Dan di sini sistemnya. Terus yang pertama di sini pelanggan itu akan membawa buku ke kasir. Kita mulai dulu di sini. Lebih dari satu aktivitas, makanya di sini kita buat perjabangan, yaitu kita buat dulu. Ini kita ketik, pilih menu akses. Kemudian di sini kita gabungin. Dan di sini kita buat kotak. Di sini kita isi membawa buku ke kasir. Kemudian yang dimana kasirnya ini akan memindai barcode buku tersebut. Memindai barcode buku. Kemudian di sini kasirnya itu akan menampilkan data buku harga dan totalnya. Nah, kemudian sistem ini akan menginfokan total pembayaran ke kasir. Kemudian di sini kasir akan melakukan pembayaran. Kemudian kasirnya akan menginput pembayaran. Dan di mana sistemnya ini akan mencatat transaksi dan mengurangi stok. Kemudian di sini kasir itu akan mencetak struk dan menyerahkan struk tersebut.
Kemudian kasir ini akan memberikan stroke kepada pelanggan. Yang dimana nanti si pelanggan ini akan menerima stroke tersebut. Nah, kemudian di sini kita buat yang kedua yaitu menu percabangan yang dimana itu kasir itu akan memilih menu stok. Nah, di sini kita buat dulu. Nah, kemudian sistemnya ini akan menampilkan data stok tersebut. Kemudian kasir ini akan input buku baru dan ubah stok lama. Kemudian sistemnya ini akan yang dimana setelah kasir input buku baru dan ubah stok lama, di sini akan data stok berhasil diperbarui. Kemudian di sini kita buat percabangan yang kepada manajer. Sini kita buat dulu. Meminta laporan bulanan. Kemudian sistemnya ini akan menampilkan laporan. Kemudian yang mana manajer ini juga dapat mengelola akun kasir dan mengatur harga atau promo. Kemudian yang dimana manajer yang mengelola akun kasir ini akan memperbarui data akunnya.
Kemudian yang manajer yang mengatur harga dan promo itu akan memperbarui harga atau promonya. Nah, kemudian setelah selesai di sini kita end. Nah, ini ya. Nah, ini yaitu activity diagramnya. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.